Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Tirani Atikasari dengan NIM 236151032. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sastra dari sastra Balai Pustaka sampai dengan sastra sains. Yang pertama ada sastra Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1908. Awalnya bertujuan untuk menerbitkan karya sastra klasik barat dalam bahasa Indonesia. Angkatan Balai Pustaka dikenal sebagai Zaman Siti Nurbaya. Balai Pustaka berkembang pesat pada tahun 1920. Hal-hal yang diusahakan oleh Balai Pustaka adalah yang pertama, membukukan cerita-cerita rakyat, menerjemahkan sastra Eropa, menerbitkan karangan-karangan asli Indonesia, menerbitkan buku-buku bacaan sehat bagi rakyat Indonesia, dan yang terakhir, menerbitkan majalah dalam bahasa daerah. Sastrawan Angkatan Balai Pustaka, yaitu ada Marah Rusli dengan karyanya Roman Siti Nurbaya. Yang kedua ada Nur Sultan Iskandar dengan karyanya Apa Dayaku Karena Aku Perempuan. Yang ketiga ada Abdul Muiz dengan karyanya Salah Asuh. Ada sastra Pujangga Baru. Sastra Pujangga Baru adalah segolongan sastrawan yang tersebar di tanah air yang bersama-sama menerbitkan majalah sendiri yang bernama Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru pertama kali dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana pada 26 Juni 1933. Pujangga Baru berniat mencapai cita-cita nasional, yaitu sebagai pembimbing semangat baru untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia. Angkatan Pujangga Baru memiliki sifat kesusastraan, antara lain yaitu pertama, persoalan adat yang bersifat kedaerahan diganti dengan persoalan yang lebih umum, bersifat nasional. Yang kedua, bentuk dan isi karangan tumbuh dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pada beberapa pengarangnya jelas sekali tampak pengaruh barat. Pada Angkatan Pujangga Baru terdapat dua kelompok sastrawan. Yang pertama ada kelompok seni untuk seni. Yang kedua, kelompok seni untuk pembangunan masyarakat. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karyanya Tak Putus Dirundung Malam, Tebaran Mega, dan Nyanyian Hidup. Yang kedua Sanusi Pane dengan karyanya Pancaran Cinta, Puspa Mega, dan Air Langga. Selanjutnya ada Sastra Angkatan 45. Sastra Angkatan 45 adalah sebuah nama bagi angkatan setelah pudarnya eksistensi Pujangga Baru. Angkatan 45 sendiri secara lugas baru digunakan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah Siasat pada tahun 1949. Lahirnya Angkatan 45 karena perubahan sosial politik pada tahun 1942 yang mendadak. Pada tahun itu, Jepang tiba-tiba menjajah dan turut berkembangnya sastra zaman Jepang. Seni sastra Angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Sastrawan-sastrawan Angkatan 45. Yang pertama ada Chairil Anwar dengan karyanya Deru Campur Debu, Sharp Gravel Indonesia Poems, dan Kerikil Tajam. Yang kedua ada Pramudia Anantatur dengan karyanya novel Keluarga Gerilya. Yang ketiga ada Idrus dengan karyanya Dari If Maria ke Jalan Lain ke Roma. Yang keempat ada Sastra Kisah. Sastra Kisah atau Sastra Angkatan 50
yaitu angkatan kelanjutan dari angkatan 45. Yang membedakan adalah situasi tanah airnya. Angkatan 50 ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah, asuhan H.B. Jasin. Ciri-cirinya adalah kesusastraan cerita pendek. Yang kedua bersifat semi-autobiografis. Yang ketiga kesusastraan yang deskriptif. Karakteristik karya sastra kisah. Yang pertama ada pusat kegiatan sastra telah tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, nilai keindahan terbentuk melalui penggabungan ilmu pengetahuan dan pengetahuan asing. Yang ketiga, budaya daerah yang lebih dimajukan dalam rangka mengaktualisasikan sastra nasional Indonesia. Selanjutnya, sastrawan-sastrawan angkatan sastra kisah. Yang pertama ada W.S. Rendra dengan karyanya Balada Orang Tercinta. 4. Dan Ia Sudah Bertulang. Yang kedua, Ajib Rosidi dengan karyanya Tahun-Tahun Kematian, Pesta, dan Di Tengah Keluarga. Yang ketiga, A.A. Nafis dan dengan karyanya Robohnya Surau Kami, Biang Lala, dan Hujan Panas. Selanjutnya ada sastra angkatan 66. Sastra angkatan 66 merupakan istilah politik yang ditransfer oleh H.B. Jasin ke dalam dunia sastra. Istilah angkatan 66 diilhami oleh peristiwa politik yakni kebangkitan generasi muda dalam menumbangkan Orde Lama. Kemunculan sastra angkatan 66 diawali dengan hiruk-pikuk di berbagai bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30 SPKI. Tokoh-tokoh sastra angkatan 66. Yang pertama ada Taufik Ismail dengan karyanya Tirani dan Benteng. Yang kedua ada Sapardi Djoko Damono dengan karyanya Dukamu Abadi. Dan yang ketiga Bur Raswanto dengan karyanya Mereka Telah Bangkit. Selanjutnya ada sastra angkatan 70. Lahirnya sastra angkatan 70 dikarenakan oleh anggapan sastra angkatan 70 terhadap karya-karya angkatan 66 yang tidak maju atau hanya berbasis untuk melawan pemerintah. Pada tahun 1970 berkembang anggapan bahwa kemunculan pengarang di majalah Horizon merupakan tolak ukur prestasi kepengarangan sehingga angkatan 70 menandakan adanya pergeseran sikap pikir dan bertindak dengan menghasilkan karya sastra bercorak baru. Tokoh-tokoh sastra angkatan 70. Yang pertama ada Putu Wijaya dengan karyanya novel Telegram dan novel Stasiun. Yang kedua ada Arifin C. Nur dengan karyanya drama Orkes Madun dan Tengul. Yang ketiga ada Sutarji Kalzum Bahri dengan karyanya O Amuk Kapak. Lanjut, ada sastra angkatan 80. Periode sastra angkatan 80 terjadi pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Sastra angkatan 80 memiliki ciri-ciri yang menonjol seperti memprovokasi dan mengancam yang diungkapkan dalam karya majalah Jaya. Sastra angkatan 80 memiliki ciri-ciri yaitu pertama, semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara rakyat sangat dibatasi. Yang kedua, didominasi oleh romansa romantis. Yang ketiga, bertemakan sosial politik. Yang keempat, menampilkan sajak-sajak peduli bangsa.
Dan yang kelima, religius dan nuansa sufistik. Tokoh-tokoh pada sastra angkatan 80. Yang pertama ada Hari Wijaya dengan karyanya Lupus. Yang kedua ada Margate dengan karyanya Rumahku Istanaku. Kemudian ada sastra angkatan 2000. Sastra angkatan 2000 diwarnai oleh munculnya pengarang wanita yang menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan bebas. Angkatan 2000 merupakan sebuah nama yang diberikan oleh Korrie Layun Rampan pada sejumlah pengarang dan penyair yang telah melahirkan wawasan estetik pada tahun 90-an. Sastra angkatan 2000 memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tema sosial, politik, dan romantik. Yang kedua, menggunakan bahasa kerakyat jelataan. Yang ketiga, banyak muncul kaum perempuan. Yang keempat, disebut angkatan modern. Yang kelima, adanya sastra bertema gender, perkelaminan, dan feminisme pada sastra angkatan 2000. Yang pertama, Dewi Lestari dengan karyanya Novel Supernova, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh. Yang kedua ada Rieke Diah Pitaloka dengan karyanya Puisi Renungan Kloset. Yang ketiga ada Oka Rusmini dengan karyanya Novel Tarian Bumi. 7 ada sastra eksperimentasi. Sastra eksperimentasi diawali dengan lahirnya puisi Beling. Pada mulanya adalah nama ruangan puisi dalam majalah Aktuail, terbitan Bandung pada tahun 1972 sampai 1978. Puisi Beling sendiri menurut redaksi majalah Aktuail adalah sikap nakal yang punya aturan. Sedangkan tujuan memunculkan puisi-puisi ialah untuk menggugah nilai-nilai seni kaum tua yang terlalu dirumitkan dengan teori-teori yang sudah tidak cocok. Karya-karya sastra eksperimentasi. Yang pertama ada Surat dari Praha, karya Iwan Simatupang. Yang kedua ada Laki-laki Harimau, karya Eka Kurniawan. Yang ketiga ada Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Sastra akademik. Sastra akademik dilahirkan oleh fakultas-fakultas sastra yang pada awal 1970 belum populer. Saat itu hanya ada Fakultas Sastra di Universitas Indonesia, kemudian di Fakultas Sastra UGM Yogyakarta dan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Perkembangan fakultas sastra di berbagai universitas di Indonesia sangat lamban, disebabkan oleh minimnya fasilitas gedung, buku-buku literatur, tenaga pengajar, dan minat mahasiswa, juga karena perhatian pemerintah yang kurang terhadap masalah-masalah kebudayaan khususnya sastra. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dosen-dosen dengan kursus, pelatihan, penataran, dan penerbitan. Penataran yang dilakukan diantaranya ialah penataran metode pengajaran sastra di Fakultas Sastra Indonesia pada Februari 1976. Para penatarnya diantaranya ada A. Tew dan Bun S. Umarjati.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajar adalah dengan dibentuknya Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia pada November 1984 di Bogor. Dan yang terakhir yaitu sastra cyber. Sastra cyber memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media. Komunitas-komunitas sastra maya mulai muncul, memanfaatkan teknologi seperti mailing list, situs, forum diskusi, dan juga blog. Penggunaan istilah sastra cyber sendiri menyatakan jenis medium yang dipakai, yaitu medium cyber. Jadi, semua tulisan sastra yang dipublikasikan melalui medium cyber disebut sastra cyber. Situs sastra yang menjadi awal sastra cyber di Indonesia adalah cybersastra.com yang dikelola oleh masyarakat sastra internet. Sedangkan individu-individu dan karyanya dapat ditemui di internet adalah Taufik Ismail yang beralamat di www.taufikismail.com dan Sobron Aidit yang beralamat di www.lalememen. Puisi-puisi sastra cyber yang termuat di Milis, contohnya Menyapa Narcisus karya Tulus Wijanarko. Yang kedua ada Kapal dan Samudra karya James Falahuddin. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.